Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adrian. Yang kali ini tidak dibajak Hansip. Yang kemarin sempat dibajak Hansip, Kang Hans. Nah, kembali lagi di ruang tamu, bukan ruang makan, apalagi ruang rindu, tapi ruang riung. Tetapi dengan protokol kesehatan, ya Kang, jaga jarak. Betul. Kita juga udah swab. Jaga jarak. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas toleransi. Ya, tentunya dengan apa sih? Dengan sesuai narasumber pada bidangnya ya. Nah, kali ini kita kedatangan akang-akang dari Forpulis. Nah, Forpulis apa Kang? Populis itu Forum. Iya. Forum Pemuda Lintas Iman. Nah, ini kedatangan dari teman-teman Forpulis. Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi. Ada Kang Randi sama Kang Dinar. Nah, halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah. Rabbil alamin. Gimana Kang? Kayak pandemi ini. Dipukul pandemi. Aduh, ekonomi turun. Ya alhamdulillah ada beberapa yang masih stabil ya. Ya, mudah-mudahan sebagai penguat kebangkitan ekonomi kita. Insyaallah, amin. Nah, Kang, bisa dijelasin Kang untuk teman-teman mungkin beberapa orang belum ada yang tahu Populis itu apa sih? Ngerandi. Kalau Populis itu kita berdiri itu tahun 2014 sebetulnya. 2014. Tahun 2014 itu kita menetapkan daripada teman-teman daripada jaringan lintas iman, ada dari teman-teman pemuda yang dari agama lain seperti Muslim, seperti Kristen dan Buddha, terus juga Konghucu, terus juga kepercayaan lainnya. Jadi kita bergabung karena kita sering kumpul bareng, sering ngopi-ngopi bareng gitu kan. Akhirnya kita mutusin buat bikin satu komunitas yang disebut dengan Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi ini gitu kan. Nah, kita sesuai dengan kesepakatan kita bahwa 14 Desember itu merupakan hari lahir daripada Forum Pemuda Lintas Iman Sukabumi ini. 14 Desember. Sebentar lagi ulang tahun. Sebentar lagi. Nah, untuk tadi kan awalnya dari ini ya, dari perkumpulan ya sama teman-teman yang lainnya gitu. Nah, ada motivasi apa dari terbentuknya apa sih Populis ini? Nah, motivasi yang pertama itu adalah bahwa kita sebetulnya dengan cita-cita satu bahwa kita ini Indonesia dan hanya ingin menciptakan miniatur kebinekaan negara Kesatuan Republik Indonesia di kota dan kabupaten Sukabumi ini. Jadi wilayah kita ada Sukabumi Raya. Jadi tujuan kita cuma satu, yaitu menciptakan miniatur Bhinneka Tunggal Ika di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika di Sukabumi ini. Sukabumi khususnya ya. Jadi nanti orang, saya berharap dari luar, dari manapun belajar toleransi ataupun membuktikan fakta toleransi itu ada di Sukabumi. Itu tujuannya. Nah, untuk anggota sekarang ada berapa banyak, Kang? Kalau anggota itu sekitar kita lebih daripada 300 orang yang hari ini terdata di kota Sukabumi maupun di Kabupaten Sukabumi. Gitu. 300 orang. Itu tuh dari kalangan mana aja, Kang? Itu dari kalangan yang tadi itu dari Kristen, Hindu, Buddha, dan juga teman-teman kepercayaan yang lainnya. Oke. Nah, kan Forum Pemuda ya, Pemuda Lintas Agama. Nah, menurut akang-akang masing-masing nih, berarti pemuda tuh nggak harus umurnya muda atau emang jiwanya tuh masih pemuda gitu, masih muda.
Ya, kalau menurut saya pribadi sih ya, tergantung kita teman-teman ini perspektifnya seperti apa gitu. Kita mau ngacu ke undang-undang yang tahun 2009 tentang kepemudaan usia 16 sampai 30 tahun atau juga yang sering kita bahas bahwa secara turun-temurun bahwa pemuda itu suatu jiwa kita gitu kan. Jadi usia 40 tahun, 45 pun bisa dikatakan pemuda, bahkan usia 50 tahun. Mungkin itu. Mungkin ada teman Kang Dinar mau menambahkan? Ya sebenarnya tadi kata ketua saya ini kan hampir ya sama pandangan saya mengenai pemuda itu, tapi semua kita kembalikan kepada perspektif masing-masing. Kadang kalau kita terpaku dengan aturan kadang kaku ya, tapi memang aturan itu memang harus kita jalankan sebaik mungkin. Tapi di sisi lain bagaimana ketika tadi jiwa kepemudaan mau usia sekian di atas yang diatur dalam undang-undang itu, ketika orang itu bersemangat untuk kebaikan di luar dirinya sendiri gitu, ya itulah disebut pemuda gitu, maksudnya jiwanya yang dimana memang semangatnya yang sangat luar biasa gitu. Jadi tidak terpatok dengan aturan itu kan kadang kaku kita. Ya benar. Biasanya karena kakek-kakek yang masih tua ya, aduh saya masih semangat ya. Kita raih, ayo kita sama-sama. Iya. Semangatnya penting. Semangatnya itu. Mental mudanya. Jangan sampai yang muda mental tua, yang tua pun masih banyak yang mental muda. Benar. Semangatnya masih muda. Masa para pemuda kalah sama yang umurnya udah senior lah, jangan dibilang senior tapi semangatnya masih pemuda, masih 17 tahun. Gitu. Nah Kang, untuk agenda dari Fopulis ini apa aja nih Kang? Dari mungkin bisa diceritakan, ada agenda rutin kah atau gimana? Kalau kita agenda rutin itu paling kita kayak yang lain kita kopdar bareng, kopdar lintas iman gitu kan. Kadang-kadang kita mengadakan, kalau biasanya itu 2 minggu sekali karena COVID, mungkin karena COVID berapa bulan kita juga mandek di situ gitu kan. Ya mungkin nanti setelah COVID ini itu akan berjalan kembali gitu untuk mempererat ikatan silaturahmi kita gitu. Terus juga program-program kita biasanya kita rutin di acara-acara, misalkan kalau bulan puasa kita tiap tahun itu suka mengadain bagi-bagi takjil bersama. Kalau secara sosial, terus juga kemarin ada bencana ataupun apa, kita juga dengan jaringan lintas iman yang ada kita bersatu untuk menggalang dana daripada teman-teman lintas iman untuk membantu teman-teman yang secara membutuhkan. Yang kemarin banjir di Cucurung gitu. Oh itu juga turun ya sama-sama ya. Alhamdulillah. Dan cuman yang paling intinya apapun kegiatan kita yang kita lakukan tujuannya adalah untuk kita saling silaturahmi satu sama lain, kita saling mengenal satu sama lain tanpa mengenal beda agama dan beda kepercayaan, beda suku dan beda ras. Oke. Nah dari Fopulis ini tuh kan ada di daerah juga, daerah lain ya. Ya bisa dibilang sama ini ya, concernnya ya. Itu tuh dari Fopulis tuh ini nggak sih? Misalkan Fopulis tuh sebagai cabang dari lembaga lainnya. Oh, kalau itu kita enggak. Kita Fopulis independen, tetapi juga teman-teman yang di luar Sukabumi itu punya komunitasnya masing-masing gitu kan. Dan mungkin beda nama juga gitu. Tapi pada intinya mereka sama seperti kita. Gitu. Kalau misalkan kolaborasi bareng atau gitu pernah? Kalau kolaborasi bareng kita sering dengan jaringan kita yang Jakarta Rub, jaringan kerja antar umat beragama, terus juga mungkin teman-teman pelita yang lain, pemuda lintas agama yang lain dari kota Bogor ataupun kota yang daerah lain masih di daerah Jawa Barat. Tapi kita juga punya rencana sudah kontekan dengan yang di luar Pulau Jawa, yaitu daerah Sumatera, untuk setelah COVID mungkin ada rencana untuk kegiatan bersama mereka, itu aja gitu. Mudah-mudahan tercapai. Salah. Insya Allah secepatnya 2021. Ya. Kalau bisa Desember. Mudah-mudahan. Cepat mungkin ya.
Iya, beres COVID lah langsung. Gerak. Soalnya banyak juga ya, apa sih? Mungkin ada beberapa agenda yang misalkan harusnya tahun ini terus ditunda gitu. Banyak sekali. Banyak ya. Banyak sekali itu Banyak demo. sekali karena terganggu. Ada yang pertama adalah proses kaderisasi kita itu yang namanya YIC, Youth Entrepreneur Camp, yang dimana proses kaderisasi kita itu di situ adalah proses pemberian materi tentang toleransi, tentang kebinekaan, tentang Pancasila, yang berkaitan dengan bagaimana mengkokohkan kerukunan, yang mempertahankan kerukunan yang ada di Indonesia ini gitu. Oh itu jadi sebagai ajang ini ya, kaderisasi. Kaderisasi. Itu siapa aja boleh masuk atau emang ada batas umur kan? Kalau misalkan kita nggak ada batas umur sebetulnya. Kalau kepengurusan mungkin ada dari ketua sekretaris bendara sesuai dengan kita mengacu undang-undang 1630 tahun, tetapi yang lainnya kita masih mengacu teman-teman yang masih bersemangat walaupun di atas 30 tahun tapi masih ingin berjuang untuk mempertahankan kerukunan. Semangatnya masih besar. Oke. Nah, untuk di segmen selanjutnya kita akan lebih bahas lagi tentang toleransi. Nah, apa sih maksudnya Fopulis ini dalam apa sih? Dalam mengartikan toleransi itu bagaimana sih sampai bisa dibilang meminimalisir gesekan antar umat beragama. Nah, setelah pesan-pesan berikut ini.